Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, ibadah jadi lebih nikmat. Video kali ini saya akan berkreasi dengan kacang-kacangan untuk dijadikan cemilan diet. Yang pasti tanpa gula, tanpa garam, dan tanpa pengawet juga. Kira-kira apa-apa saja resep dari kacang-kacangannya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cangrai diet atau kacang sangrai diet. Yang pertama ada kacang tanah, ada bawang putih, satunya lagi ada daun jeruk. Ini saya demokan hanya untuk 1 on kacang tanah saja, karena proses pembuatannya itu lama, makanya saya ngambil yang versi kecilnya aja. Jadi ini membutuhkan waktu sekitar 1 jaman lebih ya, cuman untuk 1 on saja gitu. Nah, bawang putihnya ini ada 4 bawang putih yang sudah saya haluskan. Caranya, kacang yang sudah kita cuci, berikutnya bawang putih yang sudah kita haluskan ini kita campur seperti ini. Nah, kita campur. Untuk rendamannya ini jangan ditambahkan air, biarkan saja seperti ini, kita aduk sampai merata. Ini kita aduk seperti ini, jadi tidak ada tambahan air. Ini air yang digunakan, air yang waktu kita blender tadi. Ini kita aduk. Nah, setelah kita aduk seperti ini, kita tunggu sampai 20 menit baru bisa kita sangrai. Untuk mensangrai kacang ini, apinya harus kecil segini, stabil dari awal sampai akhir. Kecil sekali apinya. Terus kita panaskan teflonnya. Berikutnya kita masukkan kacang yang tadi sudah kita rendam dengan bawang putih selama 20 menit. Nah, ini prosesnya kita sangrai. Ini biasanya 1 on ini bisa nyampai 30 ataupun 45 menit. Kalau misalnya sekilo itu bisa nyampai 3 jam. Jadi saya demokan yang 1 on saja, karena kalau nanti saya buat sekilo lama ya, 3 jam durasi videonya lama. Oke, seperti ini sampai 30 ataupun 45 menit. Ini kalau sudah agak keras, ini kalau kita pegang udah keras, kita bisa tambahkan daun jeruk. Kita aduk-aduk sampai benar-benar matang dan sudah bisa kita tunggu dingin dulu, baru kita bisa bersihkan. Nah, ini yang hitam-hitam ini adalah bawang putih ya. Ini kacang sangrai yang tadi sudah matang, yang sudah kita sangrai. Ini belum saya kupas kulitnya. Kalau teman-teman mau makan seperti ini bisa, tapi saya lebih suka dikupas kulitnya. Kupas kulitnya seperti ini. Ini kalau saya masukkan ke tempat, nah jadi seperti ini. Jadi kelihatannya lebih bersih seperti kacang goreng, padahal ini bukan digoreng tapi disangrai. Nah, tips sangrainya seperti tadi saya katakan, apinya kecil dan seimbang dari awal sampai matang. Ini tadi waktu yang dihabiskan untuk 1 on selama 45 menit. Jadi ini dikupas dulu sampai semuanya nggak ada lagi kulitnya, jadi kelihatan lebih bersih dan dimakannya juga lebih enak.
Jadi biar nggak bosan sambil kita kupas kulitnya, sambil kita ngomong sama kacangnya. Kacang beri nutrisi untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh saya, biar saya semakin sehat dan beribadah lebih baik lagi. Begitu juga sambil bertasbih ataupun salawat di dalam hati. Jadi nggak ada rasa malas ataupun lama gitu. Karena ini kan prosesnya satu-satu. Ini bentuknya jadinya hancur, nggak bagus. Makanya satu-satu kita bersihkan atau kita buka kulit kacangnya. Jadi ditasbihkan ataupun dibaca salawat. Melalui makanan ini juga ada zikir yang mengalir dan masuk dalam tubuh kita nantinya. Insya Allah akan semakin sehat bila kita makan ini. Selain nutrisi juga yang ada di dalam kacangnya. Seperti saya bilang di awal tadi, bahwasanya ini mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 jam hanya untuk 1 on kacang gitu. Nah, kalau misalnya buatnya 1 kilo, mungkin waktunya sampai 3 jam. Ini udah jadi kacang sangrainya. Ini bentuknya seperti kacang goreng. Padahal ini bukan digoreng tapi disangrai. Nah, saya mau coba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gurih, manis. Padahal kita nggak pakai garam, tapi ada rasa asinnya. Cuma 3 bahan saja sudah jadi cemilan yang sehat. Nah, kalau teman-teman mau bepergian, silahkan nanti dibuat 1 genggam gini. 1 genggam dimasukkan ke dalam plastik, bisa dimasukkan ke dalam dompet. Biasanya saya seperti itu kalau mau bepergian ke luar kota. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kacang gurih pedas. Yang pertama ada kacang tanah, saya gunakan setengah kilogram kacang tanah. Berikutnya ada daun jeruk, ini juga sebagai pewangi ya, biar aromanya segar gitu dari daun jeruk. Ini 20 lembar. Terus ada cabai rawitnya 1 on. Terus ada kurma, ini 5 buah kurma ya, bawang putihnya ada 9 siung. Terus ini ada lengkuas segini ya, setengah jempol saya. Nah, ini nanti bumbunya semuanya ini akan saya blender dan diaduk dengan kacang. Nah, setelah kita aduk-aduk, kita diamkan selama 30 menit. Setelah kita diamkan 30 menit, baru kita panggang di oven selama 30 menit juga ya. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Kacang yang sudah saya diamkan dengan bumbu-bumbunya selama 30 menit. Sekarang akan kita panggang di oven selama 30 menit juga, sampai kacangnya matang. Nah, ini kacang yang sudah dipanggang selama 30 menit. Jadi sudah kering. Ini dedaunannya sudah kering, daun jeruknya tadi. Ini belum saya bersihkan. Jadi kalau kita mau makan langsung bisa, ataupun dibersihkan dulu juga bisa. Jadi kita bersihkan dulu kacangnya, nanti baru kita makan. Nah, kalau dibersihkan jadi warnanya agak seperti ini. Nah, kalau mau dibersihkan juga boleh, atau langsung dimakan juga bisa. Ini rasanya gurih, pedas, terus aroma daun jeruknya itu jadinya segar gitu. Nah, ini sudah jadi kacang panggang menggunakan oven yang gurih dan pedas pastinya. Ini resepnya saya dapat dari teman yang sesama pengikut diet kenyang juga. Namanya Mbak Emil. Terima kasih Mbak Emil atas resepnya. Nah, saya mau coba dulu bagaimana rasa dari kacang panggang ini gitu ya.
Ini saya ambil satu aja. Jadi rasanya itu pedas, terus gurih, ada manisnya juga dari kacang. Saya sebelumnya sudah pernah buat kacang sangrai yang anti jerawat. Nanti saya kasih cardnya di atas ini. Nah, tapi ini beda rasanya sama yang kacang sangrai. Kalau kacang sangrai hanya gurih saja, sedangkan ini gurih dan pedas. Jadi bagi yang penyuka pedas bisa menggunakan resep ini untuk buat kacang lebih enak dinikmati dan tidak berjerawat juga karena sudah ada bawang putih di dalamnya. Nah, saya bandingkan antara kacang sangrai yang saya buat dengan ini. Kalau yang ini saya lebih suka tidak dibuka kulitnya karena lebih terasa gurihnya. Di kulitnya itu masih ada gurih-gurihnya. Kalau yang versi yang saya buat itu saya lebih suka dikupas, makanya yang ini saya nggak kupas gitu. Jadi saya makan bersama kulit-kulitnya juga. Ini inspirasinya dari bembeng. Saya sempat cheating bembeng jajanan anak saya, jadi saya terinspirasi dari bembeng, makanya saya kasih nama ini bembeng real food. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bembeng real food, yang pertama ada kurma, yang kedua kacang, ketiga itu ada bubuk coklat murni ya, yang keempat itu ada madu sebagai pemanisnya nanti pada saat kita aduk dengan bubuk coklat. Cara membuatnya, kacangnya kita masukkan ke blender, tengahnya lagi kita pakai untuk kurma tanpa biji. Ini sudah saya masukkan kurmanya, jadi ada di bawahnya kacang, di atasnya kurma. Kacangnya ini sekitar 1 on, kurmanya 13 buah. Sekarang kita blender dulu. Ini udah selesai saya blender, jadi ada yang agak kasar, ada yang lembut sedikit kacangnya, biar nanti lebih terasa kayak bembeng gitu. Kalau halus semua, tapi sesuai selera masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih halus semua kacangnya, berarti sampai halus lagi semua kacang, nggak ada lagi yang besar seperti ini atau lebih kasar gitu. Nah, kalau udah seperti ini kita masukkan ke loyang. Nah, kita masukkan ke loyang kecil ya, kita masukkan ke loyang. Oh ya, loyangnya ini kita beri lapisan kertas kue yang ya nanti kita gampang angkatnya itu, agak nyatu dengan kurma. Kita padatkan dengan cara ditekan-tekan. Sambil diratakan. Ini dia sudah set ya, itu nanti bisa kita potong, baru kita olesi dengan coklat. Ini coklat, ini madu. Kita akan campur dengan air panas. Kita masukkan air panasnya, kita aduk-aduk seperti ini. Kita aduk-aduk sampai terlarut antara bubuk coklat dan madunya.
Kita tes rasanya. Sudah manis. Kalau sudah manis, kita masukkan ke dalam kertas segitiga. Ini kertas segitiganya. Kita tuang ke dalam kertas segitiga. Sekarang kertas segitiganya kita ikat supaya gampang pada saat kita akan gunakan nanti. Nah, coklatnya sudah siap. Kita simpan dulu di sini. Ini adalah kacang yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas beberapa jam. Kita angkat, jadi dia sudah mengeras. Sekarang kita buka dari kertas rotinya. Jadi dia seperti lempengan. Baru kita potong-potong sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Ini udah selesai, kita potong-potong. Sekarang kita akan campurkan dengan coklat yang sudah kita aduk sebelumnya. Kita sediakan juga loyang untuk kita masukkan yang sudah diolesi dengan coklat. Ini kita olesi dengan coklat yang sudah kita aduk tadi. Olesi semuanya, kiri kanan atas bawah ya, semuanya terkena dengan coklat. Setelah itu kita masukkan ke dalam loyang yang tadi sudah kita sediakan. Ulangi sampai semuanya selesai. Nah, ini udah selesai semua, dikasih coklatnya. Sekarang akan kita masukkan ke dalam freezer selama 6 jam atau semalaman. Nah, ini sudah jadi bembeng real foodnya setelah dibekukan beberapa jam. Sudah bisa dinikmati. Bembeng real foodnya sehat ya, tanpa gula, tanpa perasa, dan pengawet juga, jadi aman dimakan oleh semua usia pastinya. Bahan-bahan untuk buat smoothie kacang hijau. Yang pertama ini kacang hijau yang direbus tanpa gula, tanpa garam, seperti di video ini. Ini salah satu tips untuk mendapatkan semua sari kacang hijau full ya. Jadi kacang hijaunya itu jangan direndam. Karena kalau kita rendam airnya akan kebuang, jadi sari-sarinya udah kebuang, kita cuma makan ampasnya saja. Jadi kita nggak rendam, tapi panaskan air sampai mendidih seperti ini, sampai benar-benar mendidih.
Berikutnya kita masukkan kacang hijaunya. Nah, ini kita tambahkan daun pandan supaya wangi. Nah, ini cara untuk mendapatkan semua nutrisi dari kacang hijaunya. Ini sampai dia nanti merekah atau kebelah dua dan matang ya, kita baru bisa buat smoothie-nya. Nah, kalau sudah matang seperti ini, baru kita buat smoothie kacang hijau. Sekarang kita matikan kompornya, kita akan buat smoothie kacang hijau. Berikutnya ada madu sebagai pemanisnya, kurma juga sebagai pemanisnya, ditambah jahe untuk hangat. Toppingnya nanti saya akan pakai wijen yang sudah disangrai juga. Berikutnya di sini ada kacang tanah yang sudah disangrai juga dan saya haluskan gini sebagai topping. Nah, ini bahan-bahan untuk membuat smoothies kacang hijau. Cara membuatnya, ini kacang hijaunya kita masukkan ke blender. Ini kacang hijaunya masih panas, ini masih ada asapnya. Kalau teman-teman mau dingin, boleh ditunggu sampai dingin. Saya memang sengaja mau minum smoothies hangat. Ini kita masukkan semua kacang hijaunya. Air yang saya gunakan adalah air rebusan kacang hijau supaya sari dari kacang hijaunya tidak terbuang. Berikutnya kita tambah jahe. Ini jahenya sudah dicuci tadi dan saya juga sudah cuci tangan. Saya tidak gunakan semuanya karena nanti kalau saya gunakan semuanya ini terlalu pedas. Saya gunakan setengahnya aja. Berikutnya kita tambahkan kurma. Bijinya jangan dibuang, kita jadikan sebagai infus water. Yang terakhir kita tambahkan madu. Ini madu udah tumpah di sini ya. Kalau sudah, sekarang kita blender. Berikutnya kita tuang. Ini masih hangat. Nah, ini betul-betul smoothies karena masih padat. Saya ratakan dulu pakai sendok karena saya mau buat topping. Nah, kalau sudah, saya akan berikan topping wijen. Ini yang di plastik tadi saya potong ujungnya. Saya akan beri inisial Real Food Corner, RFC. Saya akan buat inisial RFC.
Oke, kalau sudah saya akan tambahkan kacang tanah di bawahnya aja, kacang tanah. Inisial Real Food Corner, dan toppingnya ada wijen di atas, yang di bawah ini adalah kacang tanah. Nah, ini sudah jadi smoothies kacang tanahnya. Saya beri inisial RFC, itu Real Food Corner. Inisial yang di atas ini saya gunakan wijen, yang di bawah ini menggunakan kacang tanah. Saya akan coba dulu bagaimana rasanya. Ini saya aduk sedikit aja. Saya ambil kacangnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, gurih, manis madu, manis dari kurma juga. Ini teksturnya padat ya, makanya dikatakan smoothies. Ini bisa dimakan di pagi hari sebagai sarapan, bisa untuk anak-anak, bisa untuk remaja, bisa untuk orang tua, ataupun cemilan di sore hari. Apalagi ini hangat, kalau di musim dingin ini sangat bagus. Apalagi tadi ditambah jahe, itu sangat hangat, menghangatkan tubuh dan mengenyangkan pastinya, dan gizinya yang banyak. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bola-bola kacang tanpa tepung, tanpa gula, tanpa garam, dan bahan-bahan yang kurang sehat lainnya. Yang pertama ada kacang almond, ini yang sudah disangrai. Biji labu, ini juga sudah disangrai. Terus yang ini kuaci, ini kacang mete yang sudah disangrai. Terus ini kurma, 15 buah kurma yang sudah saya buang bijinya. Terus ini kismis, dan di sebelah sini ada chia seed, dan ini minyak VCO setengah sendok makan. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Cara membuatnya, kita akan blender semua bahan-bahannya ini. Ini kita masukkan ke dalam food processor. Berikutnya kita tambahkan juga chia seednya. Berikutnya kita tambahkan minyak VCO-nya, ini sebagai perekat juga nanti. Ini kita tuang aja sini. Kalau sudah, sekarang kita akan blender. Kita tutup dulu dan akan kita blender. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah seperti ini bentuknya. Sekarang kita akan bulat-bulatkan. Nah, ini
kacang-kacangan yang sudah kita blender tadi sekarang akan kita bulat-bulatkan dengan cara seperti ini. Kita ambil, terus kita gumpal aja segini. Ini mau dibulatkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Kalau misalnya ada anak-anak mungkin bisa lebih kecil lagi. Kalau untuk orang dewasa mungkin ini bisa sebesar ini. Jadi untuk sekali masuk mulut muat gitu. Nah, kalau udah seperti ini, kita simpan di piring. Sekarang kita ulangi lagi sampai semua kacang-kacangan yang sudah halus ini kita bulatkan semuanya gitu. Sampai habis semuanya. Nah, ini sudah jadi bola-bola kacangnya. Ini bisa dimakan oleh semua usia, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui. Ini bagus sekali ya karena kacang-kacangan mengandung banyak protein. Dan kalau untuk anak-anak juga bagus karena mengandung banyak protein juga. Bagi yang lagi diet protein hewani mungkin bisa mencoba protein nabati yang saya buat ini gitu. Jadi lebih gampang, tanpa dimasak, cuman di blender saja, dibentuk bulatan sudah jadi gitu. Jadi nggak ribet buatnya, nggak membutuhkan waktu yang lama, sebentar saja untuk buat ini. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Saya mau coba rasa dulu bagaimana hasil dari bola-bola kacangnya. Saya coba rasa yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu manis, gurih, aromanya ada aroma VCO tadi, aroma kacang-kacangan, dan ini lembut sekali, sangat cocok bagi semua usia. Mungkin ya kalau orang tua kita mau makan kacang-kacangan yang agak susah ngunyah, mungkin udah nggak ada lagi gigi, ini cocok untuk diberi cemilan seperti ini karena sudah lembut, jadi nggak perlu bekerja keras ya untuk mengunyah. Cuman 2 kali gigit, 3 kali gigit nih udah hancur gitu. Ini enak, saya jamin manis pastinya karena tadi kita pakai kurma. Saya gunakan tadi 15 buah kurma. Kalau teman-teman mau lebih manis lagi berarti kurmanya lebih banyak lagi. Kalau saya mungkin nggak mau tambah lagi, ini udah cukup karena kalau memang terlalu banyak kurma itu akan semakin manis gitu. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Silver Queen Real Food. Yang pertama ada kacang mete, ini yang sudah disangrai. Terus ini ada kurma, ini minyak VCO, dan ada juga madu dan coklat, itu bubuk coklat murni ya. Nah, kacang mete itu 4 genggam saya, sedangkan kurma ini 11 buah yang sudah saya buang bijinya. Ini VCO-nya setengah sendok teh. Jadi silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan Silver Queen Real Food-nya. Cara membuatnya, kita akan blender di food processor. Yang pertama kita masukkan dulu kacang metenya sini. Berikutnya kita masukkan kurma sembarang aja. Berikutnya kita masukkan minyak zaitun. Ini minyak zaitunnya kita tuang gini aja. Sekarang kita tutup.
Kalau sudah, baru kita blender. Nah, ini halusnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau mau lebih halus lagi berarti kita blender lagi. Kalau mau kasar aja kayak gini berarti sudah cukup. Saya blender aja sedikit lagi ya. Oke, kita coba cek dulu. Nah, sudah jadi seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita akan masukkan ke dalam wadah untuk kita pipihkan. Nah, saya sudah sediakan ini tempat dilapisi kertas roti. Nah, di sini kita akan tata atau pipihkan kacang yang tadi kita bentuk di sini. Ini saya tuang kemari. Nah, sekarang kita tekan-tekan. Sambil ditekan, sambil dipadatkan ke bawah. Ini juga sambil diratakan semuanya sejajar ya. Jangan sampai tinggi sebelah. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kita diamkan dulu di kulkas beberapa menit sampai mengeras atau set bentuknya. Nanti kalau sudah set, kita potong-potong dan kita beri coklat. Nah, sambil menunggu kacangnya mengeras, sekarang kita buat dulu pasta coklat untuk kita balurkan di kacangnya nantinya. Di sini sudah saya siapkan air putih yang air panas ya. Terus ini ada coklat 5 sendok makan. Ini madu 5 sendok makan juga. Sekarang kita akan tuang coklat ini, bubuk coklat murni ini ke dalam madu. Seperti ini semuanya. Nah, berikutnya kita tuang air putih sedikit demi sedikit ya. Nanti kita sesuaikan aja sampai dia bentuk pasta. Sekarang kita aduk-aduk. Jadi pemanisnya kita tidak gunakan gula, tapi kita gunakan madu. Nah, ini kita aduk sampai jadi kayak pasta. Nah, ini sudah jadi seperti pasta kayak gini. Nah, ini udah jadi seperti pasta. Terus sekarang kita ambil kacangnya yang sudah kita masukkan ke dalam freezer. Ini kita simpan dulu. Nah, ini kacang yang sudah saya masukkan ke freezer dan sudah mengeras. Sekarang kita keluarkan. Nah, ini saya letakkan di sini. Kita buka. Nah, ini fungsi dari kertas roti ini. Jadi biar
gampang kita angkat dan nggak lengket. Nah, kalau udah mengeras dia udah jadi kayak lempengan gini. Oke. Karena silver queen itu biasanya lebih panjang, jadi kita akan potong dari sini kemari gitu ya. Mungkin ini cuma dapat 3 silver queen ya. Kita potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lumayan keras. Ya, ini nanti kita potong sampai semuanya kepotong di sini ya. Jadi kita bagi 3. Nah, ini yang sudah saya potong jadi 3 bagian. Ini 1, 2, 3. Kita dapat 3 bagian. Sekarang kita akan balurkan coklat. Saya masukkan dulu ke dalam wadah yang lain, karena saya akan berikan coklat satu persatu ya. Jadi kita ambil sedikit coklat. Nah, ini coklat yang pasta coklat tadi. Nah, sekarang kita balurkan coklat ke kacang ini. Ini coklat yang pasta coklat yang tadi sudah kita buat. Nah, kita balurkan. Ini ketebalannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Kalau lebih banyak berarti lebih tebal. Sekarang kita langsung masukkan ke loyang yang lain, karena nanti ini akan kita bekukan lagi. Ini kalau sudah merata satu sisinya, sekarang kita angkat, kita masukkan ke loyang. Loyangnya juga sudah diberikan kertas roti. Nah, ini kita balurkan lagi coklatnya seperti tadi. Nah, ini kita ulangi hal yang sama untuk ketiga-tiganya. Nah, ini kacang yang sudah saya balurkan dengan pasta coklat. Nah, udah jadi seperti ini, udah kita balurkan dengan coklat. Sekarang kita simpan lagi di freezer sampai mengeras. Kalau sudah keras nanti baru kita keluarkan untuk dicoba. Nah, ini adonan yang sudah kita bekukan selama 1 malaman. Sekarang akan saya pindahkan ke tempat dan saya beri taburan bubuk coklat murni ya, yang masih utuh di atasnya. Nah, ini sudah jadi silver queen-nya, silver queen real food, yang di atasnya saya beri taburan bubuk coklat lagi. Saya mau coba dulu rasanya seperti apa. Ini saya patahkan aja sedikit. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini tekstur di dalamnya. Saya mau coba rasa dulu seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu enak sekali seperti rasa silver queen. Walaupun ini tidak menggunakan bahan-bahan yang berpengawet. Bahannya semuanya alami dan sehat pastinya. Cuman dari coklat, madu, dan kacang mete. Jadi silver queen yang enak bisa dibuat di rumah sendiri, bisa untuk semua anggota keluarga. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pro cookies ala Mbak Dewi Huges ya, yang dari bukunya di sini. Ini yang pro cookies. Jadi ada beberapa bahan di sini saya akan tunjukkan. Yang pertama di sini ada kismis yang sudah saya cincang kasar. Terus ada kuaci yang dicincang kasar juga. Sini ada kacang mete yang dicincang kasar. Kacang almond. Terus ini ada biji labu.
Ini wijen, terus ini yang almond yang diiris-iris gini ya untuk sebagai topping. Nanti juga ini juga sama, kacang mete nanti sebagai topping. Berikutnya di sini ada kayu manis. Ini saya parut kayu manisnya. Ini ada butter, almond butter. Jadi cara buat almond butter itu kacang almond kita blender sampai dia mengeluarkan minyak seperti ini. Nah, sampai halus ya, kayak bentuk tepung gitu. Ini 5 sendok makan. Berikutnya ada 1 sendok makan selai kurma. Oh iya, satu lagi yang terakhir tadi saya lupa, di sini ada telur, 1 butir telur. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pro cookies. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Cara membuatnya, yang pertama kita akan buka dulu ini telurnya, kita masukkan ke dalam mangkok. Nanti akan kita kocok dengan almond butter dan kurma. Ini telur yang sudah saya pecahkan tadi. Sekarang kita akan aduk telur ini dengan almond butter. Terus selai kurma. Nah, ini kita aduk dulu. Ini kita aduk seperti ini. Ya, aduk aja sampai merata gitu ya. Ini telur, kurma, dan almond butter yang sudah saya aduk sudah merata seperti ini. Sekarang kita masukkan semua kacang-kacangan yang sudah kita cincang kasar tadi. Ini ada kuaci dan kismis. Kita masukkan kemari. Ini saya sisakan dikit untuk topping. Terus ada wijen. Ini kita masukkan wijen dan labu. Terus ini kacang almond dan kacang mete. Nah, kita aduk lagi sampai merata. Ini adonan yang sudah saya aduk merata. Semuanya ya, kacang-kacangan tadi semua sudah masuk kemari. Sekarang kita akan tata atau bentuk di loyang. Nah, saya sudah siapkan loyang sini dan saya beri alas kue ya. Terus kita tata atau kita bentuk sesuai selera. Nah, saya mau buat bulat-bulat misalnya. Kita ambil ini, terus kita tata aja di sini. Bulat-bulat ya. Ataupun memanjang juga boleh sesuai selera. Nah, kita cetak seperti ini atau kita bentuk seperti ini. Sampai semuanya adonannya kita buat bulat-bulat seperti ini. Nah, ini adonan yang sudah saya cetak ke loyang. Sekarang kita tabur dengan kayu manis ini. Kita tabur aja di atasnya. Di semua adonan. Kalau teman-teman suka lebih wangi, berarti bubuk kayu manisnya diperbanyak. Kalau kurang suka dengan aroma bubuk kayu manis, berarti sedikit aja untuk menghilangkan bau amis dari telur. Ini ada sisa sedikit, jadi saya
tambah-tambahkan aja di tempat yang masih sedikit. Oke, udah. Nah, sekarang kita akan tambahkan kacang mede dan irisan dari kacang almond di atasnya. Nih, saya letakkan satu kacang mede. Berikutnya kita tambahkan kacang almond. Ditusuk aja. Nah, kalau udah semuanya, sekarang kita akan panggang di oven selama 15 menit. Nah, ini cookies yang sudah saya panggang selama 15 menit kurang lebih ya. Jadi lebih mengembang dari yang tadi, agak beda warnanya sama yang punya Mbak Dewi Huges ini. Karena Mbak Dewi Huges dia menggunakan kismis yang hitam, sedangkan saya yang warna kuning. Makanya ini nggak berwarna hitam, itu dia. Jadi kalau teman-teman mau sama persis warnanya seperti ini, berarti pakai yang kismis warna hitam. Nah, ini akan kita tata di piring. Nanti jadinya seperti apa ya. Ini sudah jadi pro cookiesnya tanpa tepung, tanpa gula, garam, dan pengembang gitu ya. Kita hanya menggunakan bahan dari kacang-kacangan, sudah menjadi cookies gitu. Kalau Mbak Dewi Huges kasih namanya itu pro cookies. Saya mau coba dulu bagaimana rasa dari pro cookies ini. Saya coba dulu yang ini. Ini teksturnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak sekali. Walaupun nggak pakai tepung ya. Tepungnya itu kita menggunakan almond butter sebagai pengganti tepung ya. Teksturnya agak renyah karena dari kacang-kacangan. Terus aroma wangi dari kayu manis. Rasanya luar biasa enak. Dan pastinya manis walaupun nggak pakai gula dan garam dan pengembang. Dia juga ngembang walaupun kita nggak pakai pengembang. Alhamdulillah kita sudah melihat semua resep, ketujuh resep dari cemilan kacang-kacangan untuk diet. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua supaya menunya tidak itu-itu saja, jadi ada variasinya dan semakin semangat untuk hidup sehat. Jangan lupa like, komen, dan tag ke IG saya kalau sudah coba di rumah. Dan share juga kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat ini lebih banyak. Dengan banyaknya yang hidup sehat, maka akan semakin banyak juga yang bisa menikmati ibadahnya dan semakin bagus juga untuk kehidupan di negara kita dan seluruh dunia pastinya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.